Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang warna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ular? Lalu bagaimana ular bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ular bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ular, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva
yang aktif mencari makanan. Setelah kuku mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, benih, berupu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, ia menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan pingsan. Selanjutnya, pada kecebong tubuh kaki belakang yang disusun dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernapas dengan pingsan. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada belalang tempat, bisa bergaulnya, batang tanaman hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Untuk menguji pemahamanmu, coba jawab pertanyaan berikut ini. Selamat belajar. Yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan. Belalang, terus yang sempurna, terus ada apa lagi? Belalang, yang tidak sempurna, ada apa? Belalang,
dua, sis, tidak sempurna. Kalian harus lawan. Lawan mengalami metode sempurna mempunyai bentuk yang sangat berbeda setiap tahap perkembangan. Yuk kita belajar tentang siklus hidup hewan. Tahukah kalian bahwa pertumbuhan dan perkembangan berbeda-beda? Berarti kalau metamorfosis yang sempurna itu berarti ada tahap-tahapan. Tahu? Tahap-tahapannya ada yang berbeda, Be. Dalam siklus hidupnya, berarti hewan itu mengalami metamorfosis. Pada hewan, kita jadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Kedua, metamorfosis tidak sempurna. Kalian harus tahu kan? Mempunyai bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangan. Nih, hewan yang metamorfosis sempurna. Ada kuku, ada katak, dan ada nyamuk. Nyamuk. Itu yang sempurna. Nah, kalau yang kuku ada tahapannya. Telur dulu, telur larva, terus pupa menjadi kuku dewasa. Muter lagi. Sering karena dengan ular. Ular berubah menjadi pupa. Bulan ini akan menjadi apa? Jadi bulan ini menjadi kuku. Pupa menjadi. Itu contoh metamorfosis sempurna. Nah, ini contoh metamorfosis tidak sempurna. Mengalami perubahan bentuknya hanya pada beberapa tahap. Tidak ada perubahan bentuk yang berbeda, beda. Contohnya ada apa? Lalat sama kecoa. Inilah proses metamorfosis dari kecoa. Kecoa dewasa kampung. Setelah itu boleh jadi anak kecoa atau sering disebut Jadi anak kecoa. Nah, kalau ini adalah proses metamorfosis dari belalang. Belalang betina mengeluarkan telur. Jadi ada belalang. Siswa ini pada akhirnya dulu memiliki sayap yang bisa diberi beberapa kali sampai akhirnya siswa berubah
Jadi kita sama ini, sama adek. Oh, iya, mau. Itu apa kan kemarin juga bisa. Nih, garis ini punya. Iya, boleh. Mana garis, Fitri? Garis. Garis. Hah? Ada garis ya? Hah? Terus gak?